Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Belajar Literasi. Anak-anakku siswa SDMI seluruh tanah air, kurang lebih 1,5 bulan lagi kita akan melaksanakan asesmen nasional. Bagaimana? Sudah siap anak-anak? Kali ini saya akan memandu kalian untuk berlatih simulasi AKKM numerasi yang terdapat pada laman Kemdikbud. Caranya, klik peramban anak-anak, kemudian kita ketikkan di sini simulasi AKKM. Ketika kita tekan enter, nah muncul anak-anak, nah seperti ini. Nah sudah muncul materi literasi membaca dan literasi matematika. Jenjangnya ini SD, kemudian SMP, kemudian SMA. Kita pilih jenjang SD anak-anak karena kita jenjang SD. Kemudian jangan lupa klik literasi matematika, kemudian oke, lanjutkan. Nah kemudian login. Di sini sudah ada halaman paling kiri, ada tulisan Pusmendik aplikasi ANBK, kemudian ada token ini, nanti harus dimasukkan ke sini anak-anak. Baik, mari kita cermati. Ini nomor kode NIK sudah dari Kemdikbud, kemudian nama pesertanya ini P130100230, peserta 01. Jenis kelamin misalnya kalian laki-laki maka tetap begini, kalau kalian perempuan diklik yang perempuan. Misal ini nama pesertanya misalnya Nadia. Kemudian kita ketikkan tanggal lahirnya, misalnya 4 bulan November tahun 2011 misalnya di sini. Kemudian ketikkan token di sini. Nah, tokennya kan ini ya, LLGPQH. Ketikkan di sini LLGPQH. Nah, setelah itu kita tekan submit. Submit itu kirim. Kita klik. Ya, seperti ini ada konfirmasi tes, nama tes, numerasi SD atau MI paket A, status tes baru, waktu tes ya, sesuai dengan tanggal kalian tes, kemudian alokasi waktunya 60 menit, kemudian ini tombol mulai. Kalau kalian sudah siap mulai, maka silakan diklik tombol mulai ini. Yuk kita mulai. Nah sudah muncul soalnya anak-anak. Baik, sebelum kalian mulai, sebaiknya kalian harus tahu dulu triknya agar kalian lebih cepat mengerjakan soal simulasi anak-anak. Triknya adalah kalian baca terlebih dahulu soalnya anak-anak ini ya. Jadi sebelum membaca teksnya kalian baca dulu soalnya. Supaya apa? Supaya kalian nanti akan terarah, tahu apa yang diminta oleh soal tersebut, dan ketika membaca teks kalian terarah pikirannya. Begitu anak-anak. Kita baca soalnya. Pasangkanlah urutan di sebelah kiri dengan jenis bangun datar, di sebelah kanan dengan banner. Jadi ini adalah soal menjodohkan anak-anak ya. Baik, kita turunkan ya, seperti ini. Kita baca anak-anak ya. Rangkaian bangun datar. Dinda siswa kelas 2. Hari ini ada pelajaran prakarya. Dinda membuat rangkaian dari 15 buah bangun datar. Bangun datar tersebut disusun membentuk pola. Lihatlah pola yang disusun Dinda berikut. Pada pola berikut baru 8 bangun datar yang terpasang. Ini anak-anak gambarnya, gambar bangun, rangkaian bangun yang disusun oleh Dinda. Dinda akan melanjutkan pola di atas, tentunya sampai terbentuk rangkaian sesuai rencananya. Kita amati anak-anak. Ini adalah lingkaran anak-anak ya, kemudian ini persegi, kemudian ini segitiga, bintang, kemudian kembali ke semula lingkaran,
persegi, segitiga, bintang. Jadi polanya adalah lingkaran, persegi, segitiga, bintang. Lingkaran, persegi, segitiga, bintang. Itu polanya anak-anak. Jadi kalian bisa melanjutkan rangkaian berikutnya dengan berpedoman kepada pola yang sudah terbentuk. Yuk kita selesaikan soal menjodohkan ini. Urutan ke-9. Ini tadi kan ke-8 anak-anak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti yang ke-9 kan di sini. Setelah bintang adalah lingkaran. Jadi ini 9 ini lingkaran. Caranya ini diklik anak-anak ya. Kumpul ini yang lingkaran ini diklik, kemudian yang ini pasangannya di sini juga diklik di sini di yang tempat yang bulat ini diklik. Nah, kalau sudah diklik ternyata ada garis penghubungnya anak-anak ya. Kemudian urutan ke-11. Ini tadi kan ke-9. Kita lihat ke sini aja ya. Ini 9 ya kan, 10, 11. Berarti 11-nya adalah segitiga anak-anak. Ini 11, segitiganya di sini klik. Iya, sudah ada penghubungnya merah. Kemudian yang ke-14 ini tadi kan ini 11 ya anak-anak ya, 11. Tinggal melanjutkan aja 11, 12, 13, 14. Jadi persegi anak-anak ya. Klik, kemudian ini perseginya di sini klik. Nah, sudah ada penghubungnya hijaunya anak-anak. Selesai. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Ingat anak-anak, ini ada 3 tombol. Tombol yang berwarna biru ini untuk untuk menuju ke soal berikutnya. Kemudian tombol yang kuning ini tombol ragu-ragu. Ketika menjawab ragu-ragu ini diklik. Kemudian yang tombol merah ini untuk menuju ke soal berikutnya. Kita klik soal berikutnya ya. Soal nomor 2. Ini judulnya masih sama anak-anak, bacaannya ya, rangkaian bangun datar, masih sama. Kita menuju ke soalnya. Jumlah semua persegi yang digunakan Dinda dalam rangkaiannya adalah titik-titik. Yang ditanyakan persegi anak-anak. Ingat, ini rangkaian Dinda kan 15 ya anak-anak ya, 15 buah bangun datar, tapi ini baru 8 ya. Sampai urutan ke-8 ini sudah ada persegi kan ini anak-anak ya, sudah 2. Kita lanjutkan anak-anak ya. 9-nya berarti ini ya, berarti 8, 9, 10 gitu. 10 berarti perseginya sudah 3 ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ini jawabannya berapa anak-anak? Kok begini ya? Apakah ini salah soal anak-anak? Harusnya berapa anak-anak? Harusnya 4 ya anak-anak ya. Coba kita ulang lagi ya, barangkali ini salah soal ini. Yuk kita ulangi, kita cermati. Jumlah semua persegi yang digunakan Dinda dalam rangkaiannya adalah titik-titik. Persegi kan ini anak-anak ya. Ini kan yang hijau ini. Coba ini satu rangkaian ini kan 8, padahal ini kan 15 anak-anak ya. Tinggal melanjutkan saja. Kita ulangi lagi. 8, 9, 10. Berarti sudah 3 ya anak-anak ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, berakhir di sini. Jadi perseginya berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4. Ada 4, harusnya 4. Nah, kita pilih ragu-ragu saja anak-anak ya. Baik. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kemudian soal nomor 3 ini bacaannya sudah lain anak-anak. Ini judulnya adalah bermain layang-layang. Ingat triknya, segera baca soalnya anak-anak ya. Apa yang harus dilakukan agar layang-layang Erwin berada pada posisi tertinggi ya? Ini Erwinnya mana Erwin? Ini ya, Erwin itu ketinggiannya 24. Tapi sebaiknya kita baca dulu supaya lebih paham anak-anak ya bacaannya. Bagas, Dika, dan Erwin sedang bermain layang-layang bersama teman-temannya. Mereka menerbangkan layang-layang dengan ketinggian yang berbeda-beda. Oke, yuk kembali ke soal. Apa yang harus dilakukan agar layang-layang Erwin, ini ya Erwin ya, berada pada posisi tertinggi? Baik,
ketinggian layang-layang Erwin ini sementara 24 ya. Kemudian ketinggian layang-layang Dika ini 40 meter. Kemudian ketinggian layang-layang Bagas 35 meter. Jadi sementara yang paling tinggi adalah Dika. Nah, bagaimana atau apa yang harus dilakukan agar layang-layang Erwin berada pada posisi tertinggi? Yuk kita cermati pilihan jawabannya. Pernyataan yang pertama, Bagas menurunkan layang-layangnya 25 meter. Coba Bagas ini ya, 25 meter. Berarti dari ketinggian 35 meter itu dikurangi 25 anak-anak, jadi tinggal 10. Nah 10 ini Bagasnya kan 10 meter ya, ketinggiannya sekarang jadi 10. Nah, tetapi apakah pernyataan yang pertama benar? Belum benar anak-anak. Kenapa? Dika ya, Dika ini masih pada posisi yang tertinggi. Jadi kita biarkan anak-anak ya. Kan harusnya kan layang-layang Erwin yang paling tinggi, ya. Tapi untuk pernyataan yang pertama ini belum membuat layang-layang Erwin paling tinggi. Nah, kita biarkan anak-anak. Pernyataan yang berikutnya, Dika dan Erwin ya, Dika dan Erwin sama-sama menaikkan 20 meter. Dika dan Erwin sama-sama menaikkan 20 meter. Misal Erwin ini ditambah 20 ya, ditambah 20 berarti 24 ditambah 20 berarti 44. Kemudian Dika ditambah 20 meter berarti 60 meter. Nah, belum membuat layang-layang Erwin paling tinggi anak-anak ya. Yang paling tinggi tetap layang-layangnya Dika. Terus yang pernyataan yang ketiga ini, Bagas dan Dika sama-sama menurunkan 20 meter. Bagas dan Dika sama-sama menurunkan 20 meter. Berarti ini diturunkan ya 20 jadi 20 meter, masih di bawahnya Erwin. Kemudian untuk yang Bagas 35 diturunkan 20 meter jadi 15. Nah, pernyataan yang ketiga ini yang membuat benar ya, membuat layang-layangnya Erwin itu berada pada posisi paling tinggi. Paham anak-anak? Kita klik ini ya. Iya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Kita klik. Nah, bacaannya masih sama anak-anak ya, masih sama ini, berjudul bermain layang-layang. Langsung menuju ke soalnya anak-anak. Dika ingin layang-layangnya ada pada posisi paling tinggi. Nah, Dika ini ingin layang-layangnya paling tinggi ya. Sedangkan layang-layang Erwin ini ketinggiannya berada di antara layang-layang Bagas dan Dika. Jadi Bagas dan Dika ya, ini nanti di tengah-tengahnya ya, di antaranya merupakan layang-layangnya Erwin. Pilihlah kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Nah, ini di sebelah kiri ini adalah pernyataan anak-anak, kemudian yang sebelah kanan ini adalah kolom benar, kolom salah. Kalian tinggal mengklik ya, apakah benar atau salah. Baik, yuk kita kembali lagi ke soalnya. Kita coba ulangi lagi untuk memahami soal. Anak-anak coba tidak salah menjawabnya. Dika ingin layang-layangnya ada pada posisi paling tinggi. Dika nanti paling tinggi anak-anak ya, Dika paling tinggi. Sedangkan layang-layang Erwin ketinggiannya berada di antara layang-layang Bagas dan Dika. Ini bisa membayangkan atau tidak anak-anak? Bisa ya anak-anak ya. Jadi yang ada di tengah-tengah layang-layang Bagas dan Dika merupakan layang-layangnya Erwin. Baik, langsung menuju ke pernyataan. Layang-layang Bagas diturunkan 18 meter. Bagaimana anak-anak? Bingung ya? Agar kalian tidak bingung, baiknya saya buatkan catatan ya. Saya buatkan catatan saja anak-anak ya. Baik, ini yang paling tinggi
menurut soal ini Dika ya, Dika paling tinggi. Kemudian apa ini, layang-layang Erwin ketinggiannya berada di antara layang-layang Bagas dan Dika, berarti di tengahnya adalah Erwin. Kemudian di yang satunya adalah Bagas. Ini Bagas. Baik, bisa paham anak-anak ya. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan pernyataannya. Layang-layang Bagas diturunkan 18 meter. Layang-layang Bagas diturunkan 18 meter itu maksudnya apa? Layang-layang Bagas awalnya kan 35 meter anak-anak ya, diturunkan 18 meter itu artinya dikurangi 18 meter, jadi sama dengan berapa? 17 meter sekarang. Nah, sekarang Erwin. Nah, Erwinnya maaf, bukan Erwin ya, yang di ini kita lihat dulu, kita sesuaikan dengan pernyataannya dulu anak-anak ya. Yang Dika ini anak-anak, yang dinyatakan dalam pernyataan ini adalah layang-layang Dika dan Bagas anak-anak. Dika kita lihat di layang-layang Dika dinaikkan 25 meter. Kita lihat layang-layang Dika kan ini anak-anak ya, ini ketinggiannya 40 meter dinaikkan 25 meter, berarti 40 ditambah 25 sama dengan 65 meter anak-anak. Nah, sementara yang Erwin tidak dibahas di dalam pernyataan ini, tidak dinyatakan dalam pernyataan ini anak-anak, jadi tetap Erwinnya berapa? 24. Nah, gini anak-anak, ini merupakan apa? Merupakan apa ini, penjelasan dari pernyataan ini anak-anak. Jadi kalau begitu, layang-layang Bagas diturunkan 18 meter. Jadi 7 Bagas tadi berapa anak? Bagas 35 ya, 35 diturunkan 18 meter jadi 17 kan ini anak ya. Apakah benar anak-anak? Benar ya, benar anak-anak. Baik, benar. Ini berarti kita klik benar. Kemudian layang-layang Dika dinaikkan 25 meter ya, jadi ini Dika kan sudah paling tinggi anak-anak ya. Baik, ini jadi pernyataannya benar semua anak-anak. Bisa memahami anak-anak? Bisa ya. Baik, mari kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5. Ada bacaan berjudul Tanggram. Kita lihat langsung soalnya anak-anak. Seorang anak akan membuat bangun datar dari potongan tanggram. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan yang berhubungan dengan gabungan potongan tanggram. Ada pernyataan ini anak-anak ya. Pernyataannya terdapat 5 segitiga sama kaki yang mungkin terbentuk. Nah, sebaiknya kita baca, karena setelah kita membaca soalnya belum bisa memahami anak-anak ya, kita baca dulu soalnya bacaannya. Apakah kamu pernah bermain tanggram? Tanggram adalah sebuah permainan teka-teki transformasi. Permainan ini terdiri dari 7 keping potongan atau disebut tan. Permainan ini bertujuan untuk membentuk pola tertentu menggunakan ketujuh potongan. Ketujuh potongan tersebut tidak tumpang tindih. Sumber ini https://id.m.wikipedia.org/wiki/tanggram. Ketujuh tan dalam tanggram di atas adalah persegi berwarna kuning. Ini anak-anak ya, ini persegi berwarna kuning. Lihat ya anak-anak ya. Baik, 2 segitiga siku-siku sama kaki dengan ukuran yang sama berwarna biru tua dan coklat. 2 segitiga siku-siku sama kaki
dengan ukuran yang sama berwarna biru tua dan coklat. Nah, biru tua dan coklat ini anak-anak ya. Segitiga siku-siku sama kaki. Siku-siku sama kaki ini berwarna biru tua dan coklat. Baik. Yang ketiga, dua segitiga siku-siku sama kaki dengan ukuran yang sama berwarna oranye dan hijau. Mana anak-anak? Ini ya anak ya, oranye dan hijau ini yang dimaksud ini. Kemudian berikutnya, jajar genjang berwarna biru. Kita lihat ini anak-anak ya, yang biru ini jajar genjang. Baik. Kemudian segitiga siku-siku berwarna oranye. Segitiga siku-siku berwarna oranye. Ini anak-anak ya. Baik. Potongan-potongan tersebut biasanya diletakkan pada persegi seperti gambar. Kamu dapat membentuk suatu bangun datar dari gabungan beberapa potongan tanggram. Baik, yuk kita selesaikan soalnya anak-anak. Pernyataan, terdapat 5 segitiga sama kaki yang mungkin terbentuk. Apakah benar terdapat 5 segitiga sama kaki yang mungkin terbentuk? Apakah betul 5? Ada 5 anak-anak? Kita lihat. 1 2 3 4 5 anak-anak ya. Betul ya anak-anak ya. Kita klik benar. Kemudian terdapat 2 persegi yang mungkin terbentuk. Apakah betul ada 2 persegi yang mungkin terbentuk? Hanya 1 anak-anak ya. Berarti ini pernyataannya salah. Paham ya anak-anak ya? Baik. Soal berikutnya masih tanggram bacaannya. Seorang anak akan membuat bangun datar dari potongan tanggram. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Ayo kita cermati. Dari 3 potongan tanggram dapat dibentuk menjadi layang-layang. Layang-layang itu gambarnya seperti apa? Anak-anak sudah tahu ya layang-layang. Nah, kira-kira seperti ini. Iya. Ini anak-anak ya. Apakah benar dari 3 potongan tanggram dapat dibentuk menjadi layang-layang? Begini kan anak-anak. Ya, betul anak-anak ya. Benar ya. Jadi jawabannya benar ya. Benar anak-anak. Baik, ini jawabannya benar. Kemudian dari persegi dan 2 segitiga siku-siku sama kaki yang kecil dapat dibentuk menjadi jajar genjang. Dari persegi ini ya, dan 2 segitiga siku-siku sama kaki yang kecil ya, ini dapat dibentuk menjadi jajar genjang. Yuk kita gambarkan saja anak-anak supaya kalian bisa memahami lebih mudah. Baik, ini yang kita gambar dulu yang persegi. Baik, ini satu persegi ya, dari persegi dan 2 segitiga siku-siku sama kaki. Nah, yang kecil berarti yang ini ya, dapat dibentuk menjadi jajar genjang. Misalkan taruh di sini yang segitiga sama siku-siku sama kaki ya, kemudian yang satunya di sini ya. Nah, ternyata bisa anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah benar ini. Baik, kita klik seperti ini. Paham anak-anak ya? Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 7. Bacanya sudah berbeda anak-anak. Duta itu nama anak. Duta bermain kartu dengan 3 kartu angka berikut. Nah, ini ada kartu bertuliskan angka 2, ini kartu kuning bertuliskan angka 1, dan ini hijau bertuliskan angka 6. Kartu-kartu tersebut ia susun sehingga terbentuk bilangan 3 angka dengan nilai yang berbeda. Yuk kita lihat soalnya anak-anak. Bilangan terkecil yang terbentuk dari ketiga kartu tersebut adalah mestinya ini 3 angka, maka ini merupakan ratusan ya, ratusan anak-anak. Maka pilihlah
ratusan ya, tempat ratusan yang paling kecil berarti ini. Nah ya, kemudian pilihlah puluhan yang kecil. Nah berarti ini ya, berarti 1, kemudian 2, dan yang satuannya adalah 6. Berarti ini anak-anak ya, 1, 2, 6. Baik, kita klik anak-anak. Paham ya? Baik, paham ya. Soal berikutnya masih sama anak-anak ya, langsung ke soal atau pertanyaannya. Duta meletakkan kartu hijau pada tempat ratusan ya, ingat ini ratusan, bayangkan ya, dan kartu kuning pada satuan, berarti ini ratusan, berarti 6, satuannya dan kartu kuning, nah ini kan 1 berarti ya, yang itu yang ratusan 6, satunya 1. Apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Pernyataannya begini, Duta menyusun bilangan 621. Benar ya anak-anak ya, kan ratusannya 6, kemudian satuannya 1, berarti bulannya kan 2, berarti menyusun bilangan 621. Benar anak-anak ya, kita klik iya, seperti itu. Pernyataan berikutnya, nilai angka 2 pada bilangan tersebut adalah 20. Tadi kan 621, maka nilai angka 2 pada bilangan tersebut adalah 20. Betul ya? Kita klik benar. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Kita klik ya. Duta bermain kartu dengan 3 kartu angka berikut, masih sama ya bacaannya anak-anak ya. Duta menyusun sebuah bilangan yang dibaca 162, berarti 162. Berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak untuk setiap pernyataan ya. Ingat 162. Kartu kuning di tempat ratusan, betul. Kartu hijau di tempat puluhan, salah ya anak-anak ya, kan bilangannya kan 162. Nah ini kok kartu kuning di tempat ratusan, berarti kan kuning kan 1, betul ya. Kemudian 62 ya, 62 itu kartu hijau di tempat puluhan, 62 berarti kartu hijau yang 6 ini di tempat puluhan, betul ya anak-anak ya, betul. Jadi kita klik benar. Berikutnya, kartu merah di tempat ratusan. Kartu merah di tempat ratusan, apakah benar? Kartu merah kan 2, padahal ini 100, berarti kan salah ya. Kartu hijau di tempat puluhan, kartu hijau di tempat puluhan, betul, tapi ada yang salah, maka ini tetap salah. Kita klik yang salah ini anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, bacaannya sudah berbeda anak-anak, berjudul hiasan akuarium. Langsung saja ke soalnya. Perbedaan pemberian stiker pada akuarium berbentuk balok dan kubus adalah titik-titik. Nah, belum bisa memahami, maka kita baca anak-anak teksnya. Berbagai jenis hiasan akuarium dapat ditemukan di berbagai pasar ikan hias atau toko yang menjual berbagai jenis ikan hias dengan perlengkapannya. Berikut gambar akuarium beserta ukurannya yang dapat ditemukan di pasar ikan hias. Ini anak-anak gambarnya yang sebelah kiri ini adalah akuarium A, ini akuarium B. Supaya lebih menarik penyajian, hiasan akuarium memberi stiker. Saya ulangi, supaya lebih menarik, pengrajin hiasan akuarium memberi stiker pada bagian atas akuarium. Pemberian stiker seperti pada gambar di atas. Kita lihat ini ada stikernya anak-anak ya. Baik, kita lihat, kita amati gambarnya. Yang akuarium A ini
Ini panjangnya 200 meter, lebarnya 100 meter, 200 cm, kemudian lebarnya 100 cm dan tingginya 150 cm anak-anak. Sedangkan akuarium B ini panjangnya 100, lebarnya juga 100, tingginya 100. Jadi ini berbentuk kubus, ini berbentuk balok anak-anak. Kemudian volumenya ini 3000 liter, ini 1000 liter anak-anak. Baik, yuk kita cermati soalnya. Perbedaan pemberian stiker pada akuarium berbentuk balok dan kubus adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah perbedaan pemberian stiker anak-anak ya. Kita lihat yang ini, panjang stiker untuk akuarium A ya dan B sama. Berarti ini tidak benar ya, tidak sama kok. Ini 200 cm, ini kesananya 150 ya, ini 100. Yang B kan semuanya 100, berarti ini bukan, biarkan saja. Pada akuarium A ini kebutuhan stiker untuk setiap sisi sama. Tidak sama ya anak-anak ya. Karena apa? Ini panjangnya 200 cm, kemudian ini 100 cm dan ke sana tingginya 150 cm. Biarkan saja. Kemudian pernyataan yang ini, pada akuarium B kebutuhan stiker untuk setiap sisi sama. Pada akuarium B kebutuhan stiker untuk setiap sisi sama. Betul anak-anak ya, karena sisi-sisinya panjangnya sama, yaitu 100 cm. Maka jawabannya ini, klik ya, seperti itu. Soal berikutnya, kita sudah sampai pada soal nomor 11 anak-anak. Ada bacaan yang lain, judulnya adalah membeli tas. Ini ada Desi, Putra, Safa, Aris, dan Santi. Ini. Baik, saya baca dulu teksnya. Desi, Putra, Safa, Aris, dan Santi pergi ke toko tas. Mereka membeli tas dengan harga yang berbeda-beda. Berikut harga tas yang dibeli. Desi membeli tas seharga Rp246.400. Putra membeli tas seharga Rp56.300. Safa membeli tas seharga Rp125.500. Aris membeli tas seharga Rp75.600. Santi membeli tas seharga Rp279.800. Baik, kita langsung menuju ke soalnya anak-anak ya. Manakah pernyataan berikut yang benar? Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Tas Aris seharga Rp756.000. Tas Aris, mana tas Aris? Aris ya, seharga Rp756.000. Padahal 75.000. Nah, kok itu Rp756.000, salah ya. Yang ini biarkan aja. Tas Desi, mana Desi? Nah, tas Desi seharga Rp246.400. Betul ini anak-anak. Kita klik. Nah, coba yang ini apakah ini harusnya salah ya. Tas Putra, kita lihat tas Putra seharga Rp56.300. Betul, ini berarti termasuk soal pilihan ganda kompleks anak-anak, bukan isian ya anak-anak ya. Baik, paham anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Kita sudah sampai pada soal nomor 12. Bacaannya lain, berjudul golongan darah. Golongan darah manusia dibedakan atas 4 kelompok, yaitu golongan darah O, A, B, dan AB. Pada hari Senin, Ibu Indah, guru kelas 4A, mendata golongan darah siswa dalam bentuk piktogram berikut. Setiap satu gambar melambangkan 2 orang siswa sesuai dengan golongan darahnya. Ini anak-anak ya, ini golongan darahnya O, A, B, AB. Ini banyak siswa yang sudah jelas anak-anak. Ini ada yang utuh, tapi ada yang separuh. Yang utuh ya seperti ini menandakan 2 orang siswa anak-anak ya. Baik, yuk kita menuju ke soalnya. Soalnya menjodohkan anak-anak ini ya. Baik,
Pernyataan di sebelah kiri berkaitan dengan golongan darah siswa kelas 4A. Pasangkan kelompok golongan darah di sebelah kiri dengan banyak siswa pada kelompok tersebut di kotak sebelah kanan dengan tepat. Ya, memasangkan atau menjodohkan. Kita mulai golongan darah O di sini ya. Golongan darah O kita hitung banyak siswanya 1, 2, 3, 4, 5 setiap anak. Setiap satu gambar ini kan 2, berarti 2 kali 1, 2, 3, 4, 5 berarti 10 anak-anak ya. Kita pilih yang O, kita cari pasangan 10 di sini. Iya, sudah ada garis penghubungnya anak-anak. Kita lanjutkan golongan darah AB. AB kan ini anak-anak ya. AB itu gambarnya gambar utuh separuh, berarti ini 2, 2, 1 berarti 5 anak-anak ya. AB ini banyak siswanya 5. Nah, sudah ada garis penghubungnya berwarna merah anak-anak. Selanjutnya golongan darah A. A kan ini anak-anak. Yuk kita lihat 1, 2, 3, 4 kali 2 8. Klik, ini 8-nya di sini. Klik. Nah, selesai anak-anak. Paham ya anak-anak ya? Baik. Soal berikutnya. Nah, bacaannya sudah lain anak-anak. Denah rumah keluarga. Ya, denah rumah keluarga. Kita lihat dulu denahnya anak-anak. Ya, kita lihat. Ya, seperti ini. Salsa tinggal bersama orang tuanya. Denah rumah Salsa tampak pada gambar berikut. Ini anak-anak ya. Kita lihat. Ini ada kamar mandi, ya, kemudian dapur dan ruang makan, ada taman, kemudian ini kamar Salsa, ini kamar, kemudian ruang keluarga, ini taman. Tamannya ada dua tempat ya anak-anak ya. Ukurannya ini sudah ada ya, tinggal melihat saja anak-anak. Baik, bawahnya masih ada enggak bacaannya? Kita lihat. Oh, enggak ada ya. Baik, langsung saja menuju ke soalnya. Kedua taman rumah Salsa akan ditanami rumput. Tamannya kan ada 2 ya anak-anak ya. Ini taman yang sebelah sini, ini sebelah sini. Taman di sebelah kanan, berarti ini yang kanan ya, terletak tepat di samping kamar. Ya, betul ya ini ya. Taman di sebelah kanan akan ditanami rumput jenis A ya. Taman di sebelah kiri yang ini akan ditanami rumput jenis B. Nah, itu ceritanya anak-anak. Harga rumput jenis A itu Rp15.000 per meter persegi. Harga rumput jenis B 10.000 per meter persegi. Berdasarkan keterangan di atas, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan anak-anak ya. Baik, kita cermati selisih kebutuhan rumput jenis A dan jenis B ialah 2 meter persegi ya. Apakah betul itu? Kita harus membuat coret-coret ini anak-anak ya. Kita lihat, kita tulis di sini anak-anak, kalian sudah biar paham anak-anak ya. Baik, di sini ya anak-anak ya. Taman kanan ya. Baik, saya tuliskan taman kanan itu ukurannya kita lihat ya, langsung saja kita lihat anak-anak ya. Taman kanan itu ukurannya 10 meter kali 3 meter ya, 10 meter kali 3 meter ya. Itu tadi menurut ceritanya kan akan ditanami rumput A ya anak-anak ya. Kita tulis ini rumput A ya kan. Kemudian diceritakan lagi harga rumput A ya, setiap meter perseginya itu Rp15.000 kan, begitu anak-anak ya. Itu per meter persegi ya, per meter persegi. Kemudian berikutnya kita tulis taman kiri ya. Taman kiri ukurannya kita lihat anak-anak, kiri itu berarti 12 meter kali 3 meter. Ini tandanya sama anak-anak ya, ini 3 meter berarti 12 meter kali 3 meter ukurannya anak-anak. Menurut ceritanya itu nanti akan ditanami rumput B ya, dimana rumput B itu harganya adalah berapa itu, 10.000
ya, Rp10.000 per meter persegi. Nah begitu anak-anak ya. Nah sekarang ya kita menuju ke ini, ke luasnya masing-masing anak-anak ya, menghitung luasnya itu. Ini kita menuju ke ini, ke bawah saja ya, kita luas ya, luas taman kanan ya, itu sama dengan 10 meter kali 3 meter ya, sama dengan berapa anak? Sama dengan 30 meter persegi ya kan. Kemudian ini kurang S ini anak-anak. Iya, luas. Baik, kita lanjutkan. Luas yang satunya taman kiri itu sama dengan berapa anak-anak? 12 meter ya, 12 meter kali 3 meter sama dengan berapa anak-anak? 12 kali 3 meter sama dengan 36 meter persegi ya, 36 meter persegi. Nah coba dilihat apa selisihnya berapa, coba lihat anak-anak ya. Selisih kebutuhan rumput jenis A dan jenis B ialah 2 meter persegi. Kita sudah ketemu di sini luas taman kanannya kan 30 meter persegi, kemudian luas taman kirinya kan 36 meter persegi. Berapa selisihnya anak-anak? 36 dikurangi 30 kan 6, tapi di sini ditulis 2 ya, 2 meter persegi, maka pernyataan ini adalah salah ya anak-anak ya. Paham ya anak-anak ya? Ini kita klik salah. Oke, terus biaya yang diperlukan untuk membeli rumput A lebih banyak daripada rumput B. Agar kalian paham, saya ketikkan lagi di sini anak-anak ya, biar paham. Rumput A kita tulis, rumput A itu kan harganya 15.000 ya anak-anak ya, 15.000 kalikan luasnya tadi kan 30 meter persegi. Nah jadi berapa itu anak-anak? Kita hitung ya, kita hitung 30 kali 15.000 jadi sama dengan berapa itu? Sama dengan 450.000 anak-anak ya, 450.000 rupiah ya. Kemudian rumput B ya, rumput B itu tadi harganya kan 10.000 ya kan, kalikan luasnya 36 meter persegi. Berapa coba dihitung anak-anak? 36 ya kali 10.000 jadi 360.000 anak-anak. Nah itu udah ketemu anak-anak ya. Mari kita kembali ke pernyataan. Biaya yang diperlukan untuk membeli rumput A ini ya lebih banyak daripada rumput B. Ternyata benar anak-anak ya, benar kan? Benar, karena yang A itu 450.000, yang B 360.000, maka ini pernyataan ini adalah benar anak-anak ya. Baik, kita klik yang benar. Oke, sampai di sini paham anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Baik, masih sama siap teksnya anak-anak ini ya, sama kan ya. Soalnya kita baca. Ayah Salsa bermaksud mengganti ubin kamar Salsa dengan yang baru. Ukuran ubin yang akan dipasang adalah 40 cm kali 40 cm. Jumlah ubin baru yang diperlukan ialah sebanyak titik-titik. Nah, jadi kita lihat kamar Salsa anak-anak ya. Kamar Salsa ini ukurannya berapa coba? Ini panjangnya 8 meter, lebarnya 4 meter anak-anak ya. Yuk kita tulis saja biar kalian bisa memahami ya.
Baik, saya tulis di sini anak-anak ya, di sini aja. Iya, kamar salsa. Kamar salsa sama dengan 8 meter ukurannya ini anak-anak ya, kali 4 meter. Kita langsung saja menuju ke luasnya. Jadi luasnya sama dengan berapa itu? Luas sama dengan berapa itu? 8 kali 4, 32 anak-anak ya, 32 meter persegi. Baik. Nah, ingat anak-anak ya, itu ukuran kamar salsa. Sedangkan ubin ya, ubinnya itu ukurannya berapa anak-anak? 4 ya, ini kan 40 cm kali 40 cm, kita tulis 40 cm kali 40 cm. Kita langsung kita cari luasnya anak-anak ya. Jadi luas ubin sama dengan berapa itu? 40 kali 40 itu sama dengan 1600 anak-anak ya, 1600 cm persegi anak-anak. Nah, kembali ke soalnya. Ayah salsa bermaksud mengganti ubin kamar salsa dengan yang baru. Ukuran ubin yang akan dipasang adalah 40 cm kali 40 cm. Ingat anak-anak, ukuran kamar salsa dan ubin ini ya sudah kita ketahui luasnya ya, dimana luas kamar salsa itu 32 meter persegi, sedangkan luas ubin itu 1600 cm. Ingat anak-anak, satuan luasnya ini berbeda anak-anak. Untuk kamar salsa itu dalam meter persegi, sedangkan dalam ubin ya, pada ubin itu dalam sentimeter persegi. Ini meter persegi, ini sentimeter persegi. Apa maksudnya anak-anak? Maksudnya kalau kalian menghitungnya tanpa mengkonversi atau membuat persamaan ya, maka nanti hasilnya keliru. Nah, untuk itu kita lihat jawabannya itu dalam apa anak-anak? Dalam bentuk meter ataukah sentimeter? Kita lihat ini kan pilihan jawabannya anak-anak ya, ini 20 ubin, 40 ubin, 200 ubin, 400 ubin. Berarti ini akan diubah ke sentimeter karena dalam ini yang dipakai adalah ubin anak-anak. Maka yang meter persegi ini harus diubah terlebih dahulu menjadi ukuran sentimeter. Sudah tahu caranya anak-anak? Caranya adalah kalau dari meter diubah ke senti ya, meter diubah ke senti berarti turun 2 tingkat, berarti dikalikan 100. Maka 32 ya, 32 ini dikalikan 100 ya, sama dengan berapa? 3200. Ini sudah dalam sentimeter ya, sudah dalam sentimeter. Paham anak-anak ya? Nah, sekarang sudah sudah menjadi sama ini sentimeter, ini kurang persegi dan anak. Ini juga sentimeter. Nah, kemudian gimana caranya? Ya, caranya adalah 3200 ini ya, luas kamar salsa 3200 cm persegi ini dibagi ubinnya, kan itu. Ubinnya luasnya kan 1600, maka 3200 dibagi 1600 itu hasilnya sama dengan berapa anak? Berapa? 3200 ya, 3200 dibagi 1600 sama dengan berapa? Sama dengan 200. Kita lihat. Nah, ini anak-anak ya, kita lihat ini nolnya kan 2 anak-anak. Ini nolnya 2 dikesampingkan, ini 32 dibagi 16 kan 2, kemudian nolnya dikembalikan lagi jadi 200 ubin ini maksudnya anak-anak ya, 200 ubin gitu. Adakah jawabannya anak-anak? Kita lihat, oh ini ternyata ya, kita klik yang 200 ubin ini ya. Baik,
kita lanjutkan soal berikutnya. Sudah sampai pada soal nomor 15. Perhatikan anak-anak, ada bacaan berjudul kegiatan ekskul. Ekskul itu ekstrakurikuler anak-anak ya. Cita mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Cita mengikuti latihan biola setiap 3 hari sekali, kegiatan pramuka setiap 5 hari sekali, dan latihan bela diri setiap 6 hari sekali. Berikut kalender jadwal latihan Cita selama bulan Agustus. Saya turunkan. Iya. Ini bulan Agustus tahun 2020 anak-anak. Ini kalender apa tadi? Jadwal latihan Cita selama bulan Agustus. Kita lihat yang tanda segitiga ini apa anak-anak? Latihan biola. Jadi tanggal 1 Agustus dia mulai latihan biola. Kemudian yang lingkaran hijau ini ya, itu latihan pramuka, dia mulai di sini. Kemudian yang ini persegi panjang ini latihan bela diri tanggal 2 ini. Itu anak-anak ya. Yuk kita lihat soalnya anak-anak ya. Kita lihat soalnya. Pada tanggal berapa ya, pada tanggal berapa dalam 1 hari tertentu Cita mengikuti latihan pramuka sekaligus bela diri ya. Saya ulangi, pada tanggal berapa dalam 1 hari tertentu Cita mengikuti latihan pramuka sekaligus bela diri. Paham atau belum anak-anak soal ini? Yang ditanyakan adalah pada tanggal berapa dalam 1 hari tertentu Cita mengikuti latihan pramuka sekaligus bela diri. Ya, kita lihat lagi soalnya. Pramukanya setiap berapa kali ya? Setelah berapa hari ya anak-anak? Pramuka itu setiap 5 hari sekali. Pramukanya tadi mana? Berarti mulai ini ya. Kemudian bela dirinya. Nah, bela dirinya itu setiap 6 hari sekali, ya kan? Setiap 6 hari sekali. Nah, terus pada tanggal berapa dalam 1 hari tertentu Cita mengikuti latihan pramuka sekaligus bela diri? Nah, ini harus kalian buat dulu ya, kapan mereka bisa dalam 1 hari itu mengikuti latihan pramuka sekaligus bela diri. Nah, agar kalian jelas, saya buatkan coret-coretnya di sini ya. Baik, di sini ya anak, kita tulis yang sesuai dengan ceritanya ini ya, sesuai dengan ceritanya ini pramuka ya. Pramuka itu setiap berapa hari? Kita tulis 5 hari sekali kan gitu. Ini dulu ya anak ya, biar paham. Kemudian bela diri. Nah, bela diri itu berapa hari sekali? Bela diri itu 6 hari sekali ya menurut cerita ini. Kita tulis saja 6 hari sekali. Nah, apa maksudnya itu? Maksudnya adalah ya, maksudnya setiap 5 hari sekali Cita berlatih pramuka, dan setiap 6 hari sekali Cita berlatih bela diri. Nah, dari kedua latihan yang diikuti oleh Cita ini nanti akan bisa dalam 1 hari itu Cita bisa berlatih 2 macam kegiatan ini anak-anak. Nah, caranya adalah kalian temukan KPK ya, KPK dari 5 dan 6 ya. KPK dari 5 dan 6 berapa itu? 30 kan anak-anak? 30 ya, 30. Nah
Sekarang kita lihat kalendernya anak-anak ya, kita lihat kalendernya. Kalendernya tadi ya, nah 30 ya, ini saya hapus dulu anak-anak ya. Baik, ini tadi bela dirinya kan ini tanggal 2 ya, kemudian pramukanya kan tanggal 7. Nah, kita mulai yang bela diri anak-anak, kita hitung ya. Coba setelah 30 ya, setelah 30 hari maka iya cita ya, maksudnya cita itu akan dalam satu hari itu bisa berlatih pramuka sekaligus bela diri ya. Ini bela dirinya di sini, pramukanya di sini. Kita mulai yang sini ya. Coba kita hitung 30 dari 2. Setelah 2 ya, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 1
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, di sini ini berarti tanggal 1 bulan September anak-anak. Pada tanggal 1 bulan September, Cita itu dalam satu hari itu berlatih pramuka sekaligus bela diri. Jadi jawabannya 1 September 20 tahun 2020. Diklik anak-anak. Iya, di sini. Paham ya anak-anak ya? Baik, saya lanjutkan. Masih sama bacaannya anak-anak ya. Langsung saja kita lihat soalnya. Sekolah memutuskan bahwa latihan pramuka yang seharusnya jatuh pada tanggal 17 di sini ya anak-anak ya. Tanggal 17 ini 17 Agustus 2020 diganti menjadi tanggal 16, berarti di sini ya, maju sehari. Namun tetap diadakan setiap 5 hari ya, setiap 5 hari. Akibatnya pada tanggal 16 Agustus tersebut Cita mengikuti 2 latihan, yaitu latihan biola dan pramuka. Pada tanggal berapa lagi dalam satu hari tertentu Cita akan mengikuti latihan biola dan pramuka. Nah, tadi sudah saya tuliskan ya caranya untuk menghitung apa itu hari, dimana dalam satu hari itu Cita berlatih bela diri dan apa tadi pramuka ya. Nah, sekarang berlatih apa ini, biola dan pramuka. Kita ketik di sini ya anak-anak. Saya jelaskan di sini, saya ketikkan di sini anak-anak ya. Kita tulis biola ya. Biola itu setiap berapa hari tadi sekali? Biola itu 3 hari sekali ya, 3 hari sekali. Kemudian apa ini, pramuka ya. Pramuka itu 5 hari sekali ya, 5 hari sekali. Baik. Nah, apa maksudnya itu? Maksudnya kita akan menemukan KPK ya, KPK 3 dan 5 sama dengan berapa? Sama dengan 15. Maksudnya apa anak-anak? Maksudnya 15 ini adalah setelah 15 hari ya, maka Cita ya akan dalam satu hari itu ya bisa berlatih biola maupun pramuka anak-anak ya. Baik, paham ya anak-anak ya. Jadi ini untuk bisa dalam satu hari bisa berlatih biola dan pramuka itu setelah 15. Yuk kita hitung ya, mulai kapan itu, mulai kapan kita lihat ya. Biolanya tadi disampaikan ya,
itu tanggal 16 ya. Nah, tanggal 16. Baik. Agar kalian jelas, saya bacakan sekali lagi soalnya anak-anak. Sekolah memutuskan bahwa latihan pramuka yang seharusnya jatuh pada tanggal 17 Agustus 2020, sebetulnya di sini anak-anak, diganti menjadi tanggal 16 Agustus 2020 ya. Namun tetap diadakan setiap 5 hari. Akibatnya pada tanggal 16 Agustus tersebut kita mengikuti 2 latihan, yaitu latihan biola dan pramuka. Pada tanggal berapa lagi dalam satu hari tertentu kita akan mengikuti latihan biola dan pramuka sekaligus. Berarti sejak di sini anak-anak, dari 16 ini ditambah 15 hari ke depan. Kita lihat ya anak-anak, kita coba kita hitung yuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ternyata pada tanggal 31 Agustus ini kita akan mengikuti latihan biola dan pramuka sekaligus. Adakah jawabannya anak-anak? Ada ya, ini anak-anak ya, 31 Agustus tahun 2020. Baik, 31 Agustus 2020. Paham anak-anak ya? Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Sekarang kita sampai pada soal nomor 17. Bacaannya ini anak-anak, ini soal tentang perbandingan. Saya bacakan anak-anak ya. Perbandingan uang Andi dan Budi adalah 2:5. Sedangkan perbandingan uang Budi dan Chandra adalah 3:4. Jumlah uang mereka bertiga adalah Rp1.230.000. Mereka bertiga sepakat membagi uang mereka sehingga perbandingan uang Andi dibanding Budi dibanding Chandra menjadi 1:2:3. Nah, pertanyaannya di sebelah kanan ini anak-anak ya. Saya bacakan dulu pertanyaannya anak-anak ya. Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Budi memberikan sebagian uang kepada Andi dan Chandra masing-masing Rp25.000 dan Rp15.000. Baik, kita biarkan dulu. Uang Chandra sebelum dibagikan sebesar Rp600.000. Nah anak-anak, soal ini adalah soal tentang perbandingan 3 kuantitas anak-anak. Mengapa kok 3 kuantitas? Kita lihat, Andi dan Budi itu kan 2:5, tapi perbandingan uang Budi dan Chandra itu 3:4, ada 3 ya, Andi, Budi dan Chandra. Tapi di sini Budi di sini ya, Andi dibandingkan Budi itu 2:5, tetapi Budi dibanding Chandra 3:4. Bagaimana ini caranya? Jangan khawatir anak-anak, saya jelaskan. Begini ya, begini caranya anak-anak. Kita tulis Andi dibanding Budi sama dengan 2:5 kan gitu. Kemudian ya, kita sederhanakan ya, jadi A dibanding B sama dengan 2 ya, 2. Kemudian di spasi seperti ini dibanding 5 ya kan. Terus bawahnya kita tulis Budi dibanding Chandra sama dengan 3:4 ya kan. Kita tulis di sini B dibanding C sama dengan 3 ya, di spasi ini dulu dibanding 4 gini anak-anak. Kita tulis dulu seperti ini ya. Setelah itu kita membuat kuantitas persekutuan anak-anak. Kuantitas persekutuan itu seperti apa? Kita lihat ya, BC itu kan 3:4, sementara A dibanding B itu kan 2:5. Di sini 5, ini 3 anak-anak ya. Perhatikan, ini
Inilah yang dimaksud dengan kuantitas persekutuan ya. Ini 3, ini 5. Nah, caranya bagaimana anak-anak untuk menyelesaikan soal ini? Kalian harus menemukan bilangan yang bisa dibagi oleh kedua bilangan ini anak-anak ya, yang bisa dibagi oleh dua bilangan ini yang disebut dengan kuantitas persekutuan. Nah, maka ketemunya adalah 60 ya. Ketemunya adalah 60. Maka di sini anak-anak ya, di bawah sini jadi 60 ya. Kemudian di sini ya, di bawah ini coba saya tuliskan dulu, ini juga 60 ya gitu. Perbandingannya sekarang menjadi 60. Nah, terus bagaimana ini maksudnya? Maksudnya begini, agar menjadi 60 ya, saya ulangi yang di sini dulu ya. Agar menjadi 60, maka 5 itu diapakan? Maka 5 itu dikalikan 12 ya kan. 5 dikalikan 12 itu kan sama dengan 60. Kalau ini dikalikan 12 ya kan, ini dikalikan 12, maka ini yang sebelah sini ini juga dikalikan 12. Baik, ini 2 ya dikalikan 12. Maka sekarang jadi berapa itu? Buatkan anu dulu, 2 kali 12 berapa? 2 kali 12 itu sama dengan 24. Nah, maka perbandingannya sekarang menjadi 24 dibanding 60. Itu untuk perbandingannya Andi dibanding Budi anak-anak. Sampai di sini apakah kalian paham? Paham ya? Paham anak-anak ya? Baik. Sekarang ini kita lihat, ini awalnya 3, sekarang menjadi 60. Diapakan itu anak-anak? Ya, agar 3 menjadi 60, maka pastilah dikalikan berapa? 20 ya. Baik, karena ini dikalikan 20, yang sebelah kiri itu dikalikan 20, maka yang 4 ini juga dikalikan 20. Coba kita hitung. Nah, ini udah tanda perbandingannya tetap di sini. 4 kali 20 sama dengan 80. Maka cara membacanya sekarang begini anak-anak. Perbandingan uang Andi dan Budi sekarang menjadi 24 dibanding 60. Sedangkan perbandingan uang Budi dan Chandra itu sekarang menjadi 60 dibanding 80. Coba kita lihat. Ini sudah sama anak ya, 60 dan 60. Sudah bersekutu ini. Ya. Ya kan? Nah, caranya seperti tadi anak-anak. Nah, berdasarkan kuantitas persekutuan seperti ini, kita baru bisa menemukan uang masing-masing. Nah, tadi disebutkan bahwa jumlah uang ya, jumlah uang bertiga itu berapa tadi? 1.230.000 rupiah ya kan. Itu untuk bertiga anak-anak ya. Untuk bertiga itu berarti ada uangnya Andi, ada uangnya Budi, juga uangnya Chandra. Nah, untuk mengetahui berapa uang masing-masing, saya berikan contoh seperti ini. Kita langsung ke soalnya ini anak-anak ya. Uang Chandra sebelum dibagikan sebesar 600. Nah, kita langsung menghitung uangnya Chandra saja ya. Caranya begini, uang Chandra ya, uang Chandra sama dengan ya, sama dengan ini Chandra kan ini ya, berarti C ya. C itu merupakan bagiannya Chandra ya. Bagian Chandra itu berapa? Chandra itu kan di sini ya, berarti 80. Berarti kita tulis 80 ya.
kemudian 80 ini dibagi, ini jumlah perbandingannya itu A ditambah B ditambah C, maksudnya A nya kan 24, B nya kan 60, C nya 80. Kita jumlahkan 24 ditambah 60 ditambah 80 sama dengan 164 anak-anak ya. 80 dibagi 164 ya, baru dikalikan tadi uangnya kan ini berapa itu, 1.230.000 rupiah sama dengan 600 ya, 600.000 rupiah. Nah, maka ini benar anak-anak, pernyataan yang ini uang candra sebelum dibagikan 600 anak-anak, 600.000 anak-anak ya, maka pernyataan ini benar ya, benar. Kita biarkan dulu. Kemudian Budi ya memberikan sebagian uang kepada Andi dan Chandra masing-masing 25.000 rupiah dan 15.000 rupiah. Kita juga harus tahu bagian uangnya Budi. Nah, langsung aja kita tulis uang Budi sama dengan, nah Budinya itu berapa perbandingannya atau bagiannya? Budi itu kan 60 ya anak-anak. Kita tulis 60 dibagi jumlah perbandingannya tadi 24 ditambah 60 ditambah 80 kan 164. 164 kali ya, kali uangnya, uang bertiga tadi 1.230.000 rupiah. Nah, berapa anak-anak? Berapa itu? Uang Budi berarti berapa? 60 kali 1.230 dibagi 164 sama dengan 450.000 anak-anak ya. Ini nah itu anak-anak. Sekarang kita lihat pernyataannya. Budi memberikan sebagian uang kepada Andi dan Chandra masing-masing 25.000 rupiah dan 15.000 rupiah. Nah, tadi disampaikan dalam soalnya perbanding ini kan mereka bertiga sepakat membagi uang mereka sehingga perbandingan uang Andi dibanding Budi dibanding Chandra menjadi 1 dibanding 2 dibanding 3. Nah, kan itu ceritanya begitu. Nah, maksudnya apa? Tadi perbandingan yang baru A dibanding B dibanding C sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 3 ya, 1 dibanding 2 dibanding 3 ini kan. Nah, kemudian yang kita lihat adalah Budi. Nah, Budi itu Budi berarti uangnya Budi kan 450.000 rupiah ya kan sebelum dibagi, tapi mau dibagi dengan catatan perbandingannya 1 dibanding 2 dibanding 3. Kita tulis saja Budi ya, berarti Budi itu berapa bagiannya? Budi kan B ini berarti 2 ya, kita tulis 2 ya dibagi perbandingan jumlah perbandingan ini 1 ditambah 2 ditambah 3 6 ya, kalikan separuhnya, separuh uang Budi tadi. Kalau tadi uang Budi sebelum dibagikan 450 ya kan, separuhnya berarti 225 ya, 225.000 rupiah. Nah, sama dengan berapa itu? Sama dengan 75.000 rupiah. 75.000 rupiah. Nah itu uang Budi ya, Budi. Kemudian akan dibagikan kepada Andi ya, kepada Andi dan Chandra
ya, Andi dan Chandra. Andinya berarti kita lihat ya, Andi berarti bagian Andi itu kan 1 ya, 1 berarti 1 dibagi jumlah perbandingannya kan 6, dibagi 6 kalikan 225.000 rupiah ya, sama dengan berapa itu? 37.500 rupiah. 37.500 rupiah. Kemudian Chandra. Nah, Chandra itu bagiannya Chandra kan 3 ya kan, berarti 3 per jumlah perbandingannya kan 6 ya, per 6 atau dibagi 6 kalikan 225.000 rupiah. Yuk, sama dengan berapa itu? Sama dengan berapa itu? 112.500 rupiah itu. Nah, sekarang kita tinggal melihat ini. Budi memberikan sebagian uang kepada Andi dan Chandra. Andinya ini tadi ini ya, kemudian Chandranya ini Andi, yang ini Chandra. Coba saya tuliskan berlengkap. Chandra, ini Chandra, kemudian ini tadi Andi ya, ini Andi kan gitu ya. Apakah betul kalimatnya? Ternyata tidak sesuai dengan hasil ini ya, hasil perhitungan ini. Berarti ini salah, ini benar. Itu anak ya, kita tulis ini salah, ini benar. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 18. Bacaannya berjudul bersih-bersih rumah. Pada hari Minggu, keluarga Johan kerja bakti membersihkan rumah. Johan ikut membantu dan menjumpai berbagai macam benda di rumah. Johan mencatat nama benda dan ukurannya sebagai berikut. Ini anak-anak benda-benda yang ada di rumahnya Johan. Ini adalah kardus, ya, ukurannya ini. Kemudian ini caping gunung, ini tempat sampah, bola, lemari es, dan kotak tisu. Nah, yuk kita ke soalnya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Kardus berbentuk prisma segi 4. Kardusnya ini berbentuk prisma segi 4. Benar ya anak-anak ya? Benar. Ya, prisma segi 4 ya, ini termasuk ini. Benar. Caping gunung menyerupai bentuk tabung. Caping gunung menyerupai bentuk tabung. Tabung kan ini. Apakah menyerupai? Bukan anak-anak ya. Ini kerucut, ya, ini silinder ya, atau tabung ya. Berarti ini pernyataan ini salah. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Masih sama ini bacaannya. Langsung kita lihat soalnya. Pernyataan-pernyataan berikut ini berdasarkan informasi yang ada pada gambar. Beri tanda pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang ini. Kardus memiliki bentuk yang sama dengan kotak tisu. Kardus memiliki bentuk yang sama dengan kotak tisu. Benar ya? Benar. Baik. Bola, ini bola memiliki bentuk yang sama dengan tempat sampah. Bukan ya anak ya, tempat sampah ini silinder atau tabung. Nah, ini salah. Paham ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Sudah sampai nomor 20. Ada bacaan berjudul pesanan kue. Ibu setiap hari membuat kue untuk dijual. Kue yang dibuat ibu adalah cupcake, donat, dan kue putu. Hari ini ibu mendapat pesanan kue oleh Ibu Irma. Ternyata kue bikinan ibu melebihi jumlah pesanan yang dipesan Ibu Irma.
berikut adalah sisa kue dan jumlahnya. Nah, perhatikan baik anak-anak. Nah, sudah memahami soalnya anak-anak ya? Sudah memahami bacanya ini? Jadi ibu itu setiap hari membuat kue untuk dijual. Kue yang dibuat ibu adalah cupcake, donat, dan kue putu. Hari ini ibu mendapat pesanan kue oleh Ibu Irma. Ternyata kue bikinan ibu melebihi jumlah pesanan yang dipesan Ibu Irma. Jadi pesanan yang dibuat ibu itu melebihi yang dipesan oleh Ibu Irma. Yuk kita lihat ke soalnya. Ibu Irma memesan kue masing-masing sebanyak 25 biji. Jadi pesanan yang dipesan oleh Ibu Irma ini sebanyak 25 biji. Tentukan pasangan jenis kue dengan jumlah kue yang dibuat ibu dengan tepat. Baik, yuk kita mulai. Jenis kue donat. Donatnya ini anak-anak ya. Donatnya ini sisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Pesanannya berapa? 25. Berarti maksudnya 25 tambah 25. 25 ditambah 5 jadi 30. Iya, begini anak-anak. Baik, kue putu sekarang. Kue putu ini sisanya berapa? 3. Padahal pesanannya hanya 25. 25 tambah sisanya 3 berarti 28. Kue putu ini kita hubungkan dengan 28. Baik, sekarang ini cupcake. Cupcake ini sisanya 4 padahal pesanannya 25. Maksudnya 25 ditambah 4 berarti 29. Nah, di sini cupcake kemudian pasangannya di sini. Baik, paham anak-anak ya? Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 21 bacaannya sudah berbeda dengan bacaan sebelumnya. Belajar di kelas jarak jauh atau online. Karim tidak pernah terlambat pada pembelajaran jarak jauh. Ia selalu mengikuti seluruh jadwal kegiatan belajar tanpa ada yang terlewat. Nah, ini anak sudah ada keterangan ya, ini jamnya saya bantu ya. Ini pukul 8 anak-anak ya, jarum pendek tepat pada angka 8, jarum panjang tepat pada angka 12, itu maksudnya pukul 8. Pukul 8 ini mulai belajar di kelas online. Jadi Karim mulai belajar di kelas online pukul 8. Mulai istirahat ya itu ini pukul 10 ya, pukul 10 tepat ya, pukul 10 tepat itu Karim mulai istirahat ya, mulai istirahat. Baik, kemudian mulai mengerjakan tugas. Mulai mengerjakan tugas itu pukul 10 lebih berapa ini anak-anak? Di jarum panjangnya pada angka 3 itu berarti 15. Cara menghitungnya begini ya. Dari 12 menuju ke 1 itu 5 menit. Dari 1 ke 2 ini juga 5 menit. Dari 2 ke 3 5 menit. Berarti 5 menit kali 3 15 menit anak-anak. Ini 10 lebih 15 maksudnya. Kemudian selesai itu tepat pada pukul 11 anak-anak. Jadi jarum pendeknya menunjuk angka 11, jarum panjang menunjuk angka 12, itu maksudnya pukul 11. Yuk kita lihat, kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Kegiatan apa yang dilakukan Karim pada pukul 8.15? Pukul 8 lebih 15 berarti di sini. Berarti mulai belajar di kelas online. Mana? Belajar di kelas online berarti ini. Kita klik anak-anak. Baik, paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 22, bacaannya masih sama. Pertanyaannya kita cermati anak-anak. Pernyataan mana saja yang benar untuk waktu kegiatan yang dilakukan Karim? Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Berarti ini pilihan ganda kompleks. Baik, kita lihat pernyataan ini. Karim belajar di kelas online selama 2 jam 15 menit ya. Karim belajar di kelas online selama 2 jam 15 menit. Apakah benar? Yuk kita cek, kita periksa. Karim belajar pukul 8 ya. Mulai belajar di kelas online itu pukul 8. Selesainya selesainya pukul 11. Tapi ingat, ada istirahatnya berapa itu?
istirahatnya 15 menit ya, 15 menit. Ulangi. Pernyataan mana saja yang benar untuk waktu kegiatan yang dilakukan Karim? Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Baik, kita lihat pernyataan yang ini. Karim belajar di kelas online selama 2 jam 15 menit. Apakah betul? Kita lihat. Ini mulai belajar di kelas online. Ya. Itu kan di sini berarti pukul 8 sampai istirahat. Nah, istirahatnya kan pukul 10. Berarti dari pukul 8 sampai 10 berapa? 2 jam. Berarti ini pernyataan ini salah ya, tidak usah diapa-apakan, biarkan saja. Karim istirahat selama 15 menit. Nah, mulai istirahat di sini betul ya. Ini kan mulai istirahat itu kan pukul 10 ya. 10 sampai 15 ya, karena pukul 10 lebih 15 itu mulai mengerjakan, maksudnya itu berarti istirahatnya 15 menit betul. Ini kita klik. Kemudian pernyataan berikutnya, Karim mengerjakan tugas selama 45 menit ya, mengerjakan tugas selama 45 menit berarti mulai dari pukul 10.15 di sini ya sampai pukul 11 tepat kan selesai. Ini berarti itu berapa kalau dihitung? Ini 15 menit 15 menit. Nah, berarti 15 menit kali 3 45 menit, berarti 45 menit. Ini kita klik ya, begitu anak-anak, paham ya? Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 23 masih sama teksnya atau stimulusnya. Pertanyaannya, 30 menit setelah mulai mengerjakan tugas. Nah, ini mulai mengerjakan tugas di sini ya. Terjadi gangguan internet ya. Pukul 10.15 ya, ini mulai mengerjakan tugas, terjadi gangguan internet. Sebelum waktu selesai, berarti waktu selesai kan pukul 11, berarti sebelum pukul 11 lah ya. Sebelum waktu selesai mengerjakan tugas, internet kembali lancar seperti semula. Lama waktu gangguan internet yang dapat terjadi adalah titik-titik. Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Berarti ini soal pilihan ganda kompleks. Ingat, mulai mengerjakan tugas ya, itu kan pukul 10.15. Tetapi sebelum waktu selesainya kan pukul 11 tepat. Ya, 11 tepat. Internet kembali lancar. Lama waktu gangguan internet yang dapat terjadi adalah, ya kita hitung dari ini ya, dari 10 sebelum waktu selesai mengerjakan tugas. (30 menit setelah mulai mengerjakan tugas. Nah, coba cermati ya. 30 menit setelah mulai mengerjakan tugas, maksudnya begini. Mulai mengerjakan tugas kan 10 lebih 15 menit. 30 menit kemudian kan di sini anak-anak, jarum panjangnya di sini berarti jam 11 kurang 15 menit anak-anak ya. Jadi jam 11 kurang 15 menit. Jadi ada waktu sekitar 15 menit baru selesai, kan begitu maksudnya. Nah, kita lihat soalnya. Sebelum waktu selesai mengerjakan tugas, berarti ada 15 menit tadi toh. Dalam 15 menit tadi, internet kembali lancar seperti semula. Lama waktu gangguan internet yang dapat terjadi adalah, ya berarti kurang dari 15 menit anak-anak. Ya,
10 menit kan berarti kurang 15 menit, berarti betul. Bisa juga terjadi 13 menit, tapi yang 18 menit ini kan melebihi 15 menit, berarti ini bukan. Itu anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya, perpustakaan keliling. Ada gambar perpustakaan keliling ini anak-anak. Suatu desa melaksanakan program perpustakaan keliling. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya baca bagi warganya, termasuk anak-anak. Warga dapat membaca buku di tempat. Warga juga dapat meminjam buku untuk dibawa pulang. Buku yang tersedia di perpustakaan keliling tersebut adalah buku yang tersedia di perpustakaan keliling tersebut antara lain. Ini judul buku yang kolom ini banyak buku. Jenis buku majalah anak ya, ini banyak bukunya berwarna merah ini. Kemudian cerita bergambar yang biru ini, kemudian cerita rakyat yang kuning. Nah, masing-masing buku dilambangkan sebagai berikut. Yang ini warna merah ini satu majalah anak ya, satu majalah anak yang merah ini. Kemudian yang biru ini satu cerita bergambar yang biru ini. Kemudian yang kuning satu cerita rakyat. Paham ya anak-anak ya? Baik, yuk kita coba menyelesaikan soalnya. Buku yang paling banyak tersedia di perpustakaan keliling tersebut adalah titik-titik. Yang paling banyak kita hitung saja anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang majalah anak. Yang cerita bergambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang cerita rakyat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, berarti yang paling banyak adalah buku cerita rakyat. Kita ketik di sini. Baik, mudah ya anak-anak ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Sudah sampai soal nomor 25. Bacaannya masih sama anak-anak ya, masih sama ini ya. Kita lihat soalnya. Berikut data peminjaman buku di perpustakaan keliling pada hari ini. Jenis buku ya, majalah anak 5, yang dipinjam 5. Cerita bergambar yang dipinjam 3. Cerita rakyat 6 ya. Kemudian ada berapa buku yang masih bisa dipinjam di perpustakaan keliling tersebut? Berdasarkan keterangan di atas, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah dari setiap pernyataan berikut. Yang merah tadi apa anak? Yang merah itu kita lihat yang merah tadi majalah anak ya. Majalah anak itu kan jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya anak ya. 10 sudah dipinjam 5, berarti masih 5. Ini kok 4, berarti salah ya kan. Kemudian ini yang kuning tadi, yang kuning itu cerita rakyat. Cerita rakyat itu sudah dipinjam 6, tapi jumlahnya berapa cerita rakyat tadi? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti 13 ya dikurangi 6 berarti 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti ini benar. Begitu caranya anak-anak. Paham ya? Baik, kita menuju soal berikutnya. Sudah sampai pada soal nomor 26 dan bacaannya masih sama anak-anak. Berikut data peminjaman buku di perpustakaan keliling pada hari ini. Oh, kok tidak ada datanya ini anak-anak, kurang lengkap ya anak-anak soalnya ya. Coba kita lihat apakah kita bisa memahami. Keesokan harinya ada buku cerita bergambar dikembalikan tanpa ada yang meminjam lagi. Berdasarkan penjelasan tersebut, berilah tanda centang pada gambar yang sesuai dengan banyaknya buku yang masih dipinjam. Berikan tanda centang. Nah, kita ragu ini anak-anak ya, tidak ada keterangannya, kita klik ragu-ragu. Baik, soal berikutnya. Nah, ini ada bacaan baru berjudul penghijauan. Ada gambar mawar, melati, ini kamboja. Nah, saya bacakan ya anak-anak ya. Sekolah
mengadakan kegiatan penghijauan di lingkungan sekolah. Hal itu dilakukan dengan menanam bunga. Ada 200 batang bibit tanaman yang disediakan. Bibit terdiri dari bibit mawar 80 batang, sedangkan sisanya adalah bibit melati dan kamboja. Nah, itu anak-anak. Nah, pertanyaannya, pasangkanlah banyak bibit melati dengan kamboja yang mungkin. Ya, bibit melati dan kamboja yang mungkin. Coba kita kembali ke soalnya anak-anak ya. Kita kembali lagi agar bisa memahami maksudnya. Sekolah mengadakan kegiatan penghijauan di lingkungan sekolah. Hal itu dilakukan dengan menanam bunga. Ada 200 batang bibit tanaman yang disediakan. Bibit terdiri dari bibit mawar 80 batang. Nah, mawarnya 80 batang, sedangkan sisanya adalah bibit melati dan kamboja. Maksudnya apa anak-anak? Maksudnya dari 200 batang ini yang sudah ada bibitnya ya adalah bibit apa ini? Bibit mawar. Sisanya adalah bibit melati dan kamboja. Berarti kalau begitu sisa selain mawar berarti ada berapa? Ya 200 dikurangi 80, 120 anak-anak ya. Nah, 120 itu adalah untuk bibit melati dan kamboja. Maka kalian disuruh menjodohkan ini anak-anak ya. Yang jelas harus jumlahnya 120. Yuk kita lihat ya. Melatinya 65 batang supaya genap menjadi berapa tadi? 120 anak-anak ya. 120 berarti pasangannya berapa itu? Berarti kurangnya 55 kan? Berarti 55 ini untuk yang kamboja, kita klik di sini. Paham ya? Sekarang bibit melatinya 73 batang ya, 73 batang. 73 batang itu melati. Agar menjadi 120 berarti ditambahkan berapa itu? Ditambahkan berapa agar menjadi 120? Berarti ditambahkan 47 ya. 73 ditambah 47 itu sama dengan 120. Yuk masih satu. Nah ini yang melati ya. Yang melati itu sudah ada 80 batang. Pasangannya berapa itu agar menjadi 120? Nah betul, pasangannya adalah 40 batang bibit kamboja. Kita klik. Nah seperti ini anak-anak. Jadi kalau dijumlahkan itu pasangannya ini menunjuk jumlah 120 ya, yang merupakan ini sisanya yang merupakan bibit melati dan kamboja. Paham ya anak-anak ya? Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Masih sama pertanyaannya bacaannya anak-anak ya, masih sama. Kita lihat soalnya. Bibit tanaman yang sudah ditanam sebanyak 128 ya, 128. Bibit melati dan kamboja yang sudah ditanam masing-masing 35 buah. Berdasarkan informasi di atas, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah dari setiap pernyataan berikut. Baik, kita cermati pernyataannya ya. Banyak bibit yang belum ditanam adalah 72 batang. Betul enggak ini anak-anak? Betul enggak? Ya, betul ya. Mengapa? Ya dari soal tadi kan 200 bibitnya kan 200 batang gitu. Sudah ditanam 128, berarti 200 dikurangi 128 sama dengan 72. Berarti banyak bibit yang belum ditanam adalah 72 batang. Ini benar ya. Kemudian yang ini, yang pernyataan yang bawahnya, bibit mawar yang belum ditanam adalah 45 ya. Bibit mawar yang belum ditanam adalah
45. Kita lihat soalnya ya. Tadi bibit melati dan kamboja yang sudah ditanam masing-masing 35. Berarti maksudnya apa? Bibit melati ya 35, kamboja juga 35 kan gitu. Jadi 128 ya, ini yang sudah ditanam ini dikurangi ini melati dan kamboja 2 kali 35 kan 70 anak-anak ya, 70. Jadi 128 dikurangi 70 itu sama dengan berapa itu? 58 ya, 58. Maka ini kalau ditulis 45 batang berarti ini apa? Berarti salah ya, ini pernyataannya salah. Kita klik salah. Oke, soal berikutnya, soal nomor 29. Nah, ini pertanyaannya lain bacaannya lain anak-anak. Berat peti kayu dan kardus. Perhatikan berat beberapa jenis peti kayu dan kardus berikut. Nah, ini gambarnya, gambar nomor 1. Ini gambarnya seperti ini. Ini adalah jenisnya peti kayu tipe 1. Beratnya 2500 gram. Kapasitasnya atau muatannya itu 10 sampai 30 kg. Kemudian gambar yang kedua, ini jenis peti kayu tipe 2 ya. Beratnya 2000 gram, kapasitasnya 10 sampai 20 kg. Kemudian yang ketiga ini kardus tipe 1. Ini beratnya adalah 1000 gram, kapasitasnya 4 sampai 10 kg. Kemudian yang keempat ini kardus tipe 2, beratnya 700 gram, kapasitasnya 1 sampai 4 kg. Nah, ini pertanyaannya, memasangkan ya. Pasangkanlah jenis tempat dengan beratnya dalam kilogram berikut. Tempat peti kayu tipe 1. Mana tipe kayu peti kayu tipe 1. Ini kan beratnya berapa itu? Beratnya dalam kilogram, berarti 2500 gram itu 2500 gram ke kilogram ya. Dari gram ke kilogram itu berarti dibagi 1000. Jadi 2500 dibagi 1000 sama dengan 2,5. Oke, di sini. Nah, sekarang kardus tipe 2. Kardus tipe 2 ini. Kardus tipe 2 ini ya. Di sini itu beratnya adalah 700 gram. Gram ke kilo itu dibagi 1000. Maka 700 gram dibagi 1000 sama dengan 0,7. Nah, gitu anak-anak. Kemudian peti kayu tipe 2. Peti kayu tipe 2 itu beratnya 2000 gram. 2000 gram diubah ke kilo itu dibagi 1000. 2000 dibagi 1000 sama dengan 1. Nah, gitu anak-anak, paham ya? Baik, soal berikutnya. Pada bacaan berjudul kolam mandi bola. Fani dan Andi memiliki bola plastik warna-warni untuk mengisi kolam mandi bola masing-masing. Fani memiliki 120 bola warna kuning, 156 bola warna merah, 62 bola warna hijau. Andi memiliki banyak sekali bola warna hijau. Fani ingin setiap warna bola memiliki jumlah yang sama. Ia akan menukar bola miliknya kepada Andi. Jika masih kurang, ia akan membeli lagi. Ingat anak-anak, Andi di sini memiliki banyak sekali bola warna hijau. Hijau ya anak-anak ya, warna hijau. Nah, kemudian Fani ingin setiap warna bola memiliki jumlah yang sama. Maksudnya ini misalnya Fani ingin memiliki 120 bola warna kuning, maka di sini yang bola merah juga sejumlah 120. Begitu juga untuk bola warna hijau. Jadi
jumlahnya sama ya. Ini Fani ingin setiap warna bola memiliki jumlah yang sama kan gitu. Nah, yuk kita coba apa yang harus dilakukan Fani. Nah, misalnya begini. Misalkan ini ya, yang 120 bola warna kuning kita biarkan. Berarti agar menjadi 120 yang bola warna merah ini, maka Fani menukarkan bola warna merah kepada Andi kan gitu ya. Itu sebanyak berapa itu? Fani menukarkan bola warna merah kepada Andi ya, sebanyak berapa itu? Sebanyak berarti 156 dikurangi 120 berarti tinggal 36, sebanyak 36 buah kan gitu. Jadi 120 kan. Nah, tinggal yang ini, yang hijau ini, yang hijau itu bisa dilakukan oleh Fani. Misalnya begini, Fani berarti apa ini? Tadi sudah mendapat 36 ya. Fani kan sudah mendapat 36 bola hijau kan. Kurang berapa agar menjadi 120? Ayo kita hitung. 62 ditambah 36 berapa itu? 98 ya. Berarti 120 dikurangi 98 sama dengan 22. Berarti Fani membeli 22 bola warna hijau dari Andi. Itu bisa memahami anak-anak ya. Baik, kita menuju soal berikutnya. Nah, sudah selesai anak-anak ternyata ya. Kita akhiri tes hari ini ya. Baik, selesai. Nah, ada review hasilnya anak-anak, jangan khawatir. Jadi ketika kalian selesai menjawab itu ada reviewnya. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.